Jules Koundé dan Alejandro Balde cedera. Barcelona pusing jelang duel lawan Newcastle. Barcelona dapat kabar baik. Lewandowski mulai latihan jelang duel di San Mamés. Barcelona krisis di sektor bek. Hansi Flick promosikan bek 18 tahun dari La Masia. Barcelona gagal masuk final. Rapinya Barca sudah maksimal. Jules Koundé dan Alejandro Balde cedera. Barcelona pusing jelang duel lawan Newcastle. Barcelona harus kehilangan dua bek sayapnya karena cedera dalam pertandingan yang sama menjelang laga penting Liga Champions melawan Newcastle Rabu 11 Maret mendatang. Barca dan wakil Inggris itu akan kembali bertemu di babak 16 besar kompetisi elit Eropa. Leg pertama akan berlangsung di ST James Park, sebelum leg kedua main di Spotify Camp Nou pada 19 Maret mendatang. Hansi Flick mungkin akan kekurangan pemain sayap karena Jules Koundé dan Alejandro Balde sama-sama harus keluar lapangan. Keduanya cedera saat pertandingan leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid pada hari Rabu 4 Maret. Koundé merupakan pemain pertama yang keluar lapangan setelah hanya bermain 13 menit. Ia tiba-tiba duduk di lapangan dan minta pergantian pemain. Kemudian Balde segera mengenakan perlengkapan dan bergabung dalam pertandingan tanpa pemanasan untuk menggantikan bek kanan tersebut. Namun itu bukanlah akhir dari masalah Hansi Flick, sebab pemain yang menggantikan pemain Prancis itu juga tidak dapat menyelesaikan pertandingan dramatis tersebut. Balde juga mengalami cedera pada menit 71. Kemudian pelatih asal Jerman itu harus menggantinya dengan Ronald Araujo. Bek kiri itu terlihat menangis saat berjalan menuju bangku cadangan sambil menutupi wajah dengan bajunya. Hal tersebut berpotensi menjadi keuntungan bagi Newcastle karena Barcelona mungkin hanya memiliki satu pemain untuk posisi bek sayap di masing-masing posisi. Flick masih memiliki Joao Cancelo di posisi bek kanan setelah ia kembali ke raksasa Katalan dengan status pinjaman dari Al Hilal. Blaugrana juga memiliki Gerard Martin di posisi bek kiri, tetapi tidak banyak pemain cadangan yang bisa diandalkan jika dibutuhkan di markas Newcastle ketika Koundé dan Balde tidak dapat bermain. Barcelona dapat kabar baik. Lewandowski mulai latihan jelang duel di San Mamés. Barcelona langsung kembali menggelar sesi latihan usai kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Copa del Rey. Meski hasil agregat tak cukup membawa mereka lolos, performa solid di Camp Nou tetap mendapat sambutan meriah dari para supporter. Tanpa banyak waktu istirahat, skuad asuhan Hansi Flick langsung mengalihkan fokus ke laga La Liga berikutnya. Barcelona dijadwalkan menghadapi Athletic Bilbao dalam duel yang diprediksi berlangsung ketat akhir pekan ini. Sorotan utama dalam sesi latihan kali ini tertuju pada Robert Lewandowski. Striker asal Polandia itu sudah kembali ke lapangan hanya beberapa hari setelah mengalami cedera pada rongga mata. Lewandowski terlihat mengenakan masker pelindung khusus yang baru diterimanya. Ia menjalani latihan terpisah dari grup utama sebagai bagian dari proses pemulihan agar bisa tampil di laga tandang ke San Mamés. Pihak klub bergerak cepat mempercepat proses pengadaan masker tersebut. Langkah itu diambil setelah sang bomber veteran mengalami cedera dalam pertandingan melawan Villarreal pekan lalu. Latihan perdana dengan masker berjalan lancar dan respon Lewandowski disebut positif. Jika perkembangannya terus menunjukkan tren baik dalam beberapa hari ke depan, peluangnya masuk skuad untuk melawan ke Bilbao tetap terbuka. Di internal klub, optimisme mulai tumbuh. Barcelona berharap penyerang 37 tahun itu bisa menjadi pembeda dalam laga berat di San Mamés. Dan besar kemungkinan ia sudah siap kembali merumput pada pertandingan hari Minggu nanti. Barcelona krisis di sektor bek. Hansi Flick promosikan bek 18 tahun dari La Masia. Pelatih Barcelona, Hansi Flick dihadapkan pada situasi sulit setelah dua bek andalannya tumbang akibat cedera. Kondisi ini memaksanya segera mencari solusi jelang jadwal padat yang menanti Blaugrana.
Dua pemain yang dimaksud adalah Jules Koundé dan Alejandro Balde. Keduanya mengalami cedera hamstring kaki kiri saat tampil pada leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid Selasa waktu setempat. Pihak klub mengkonfirmasi Balde harus menepi sekitar 4 pekan. Sementara itu, Koundé belum memiliki tenggat pemulihan resmi, namun diperkirakan juga absen hingga 1 bulan ke depan. Sebagai langkah cepat, Flick memanggil bek kanan 18 tahun lulusan La Masia, Xavi Expat, untuk berlatih bersama tim utama. Pemain muda yang sempat dibekap cedera lutut itu kini telah pulih dan kembali menunjukkan performa stabil bersama tim cadangan. Expat dinilai punya potensi besar, terutama dalam membantu serangan dari sisi kanan. Meski awalnya berposisi sebagai gelandang bertahan, ia berkembang menjadi bek sayap modern dengan kontribusi ofensif yang menonjol, sembari terus memperbaiki aspek bertahannya. Di sisi lain, kabar baik datang dari lini depan. Striker senior Robert Lewandowski sudah kembali berlatih dengan mengenakan masker pelindung usai mengalami cedera rongga mata. Ia berlatih terpisah dan ditargetkan siap menghadapi Athletic Bilbao di San Mamés akhir pekan ini. Barcelona sendiri baru saja menang 3-0 atas Atletico Madrid di Spotify Camp Nou meski gagal melaju secara agregat. Kini fokus penuh diarahkan ke La Liga dengan optimisme bahwa Lewandowski bisa menjadi sosok kunci dalam duel yang selalu syarat tekanan di Bilbao. Barcelona gagal masuk final, Rapinya Barca sudah maksimal. Winger Barcelona, Rapinya, menyebut timnya sudah tampil habis-habisan saat menumbangkan Atletico Madrid 3-0 di leg kedua semifinal Copa del Rey musim ini. Apa daya, hasilnya belum cukup membawa mereka ke partai final. Bertanding di Camp Nou pada Rabu 5 Maret 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Barca yang berbekal kekalahan 0-4 pada leg pertama berupaya memburu gol sejak awal. Mereka berhasil mencetak 2 gol di babak pertama melalui sontekan Marc Bernal dan penalti Rapinya. Usai turun minum, Bernal menambah gol Barca untuk membawa timnya kian dekat dengan remontada alias kebangkitan. Namun gol keempat yang mereka cari tak kunjung didapat hingga peluit panjang berbunyi. Skor 3-0 bertahan hingga akhir. Para pemain Barca pun tertunduk lemas usai laga, sementara skuad Atletico bersukaria. Namun tak ada penyesalan di hati Rapinya dan kawan-kawan. Saya bangga dengan tim, kami memberikan segalanya sejak awal. Kami kecewa karena kami ingin berada di final. Kami pantas mendapatkannya untuk laga hari ini, ujar Rapinya usai laga. Kami harus menghormati apa yang telah dilakukan Atletico. Mereka adalah tim yang hebat. Mereka bermain sangat baik, mempertahankan gawang mereka sendiri. Kami memberikan yang terbaik. Dan bangkit dari ketertinggalan 0-4 bukanlah hal mudah. Kami bisa bermain lebih baik di leg pertama, namun tak ada gunanya mencari alasan. Dengan dukungan para penggemar, semuanya jauh lebih mudah. Kami hanya kurang 1 gol untuk menyamakan skor. Saya meninggalkan lapangan dengan rasa cukup bangga, dengan lebih banyak hal positif daripada negatif. Jika kami terus bermain seperti hari ini, kami akan mengakhiri musim dengan spektakuler, tegas pemain asal Brasil itu. Barca kini tinggal mengalihkan fokus ke 2 ajang tersisa yang mereka ikuti. Mereka sedang unggul 4 poin dari Real Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol, serta akan menghadapi Newcastle United di babak 16 besar Liga Champions.